Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Purnawira Bagus Pratama dengan NPM 2421020194, dan insya Allah di sini akan memenuhi tugas dari fikih ibadah tentang memberikan penjelasan terkait tentang wudhu. Wudhu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di dalam Al-Quran sebagai salah satu cara bersuci sebelum melaksanakan ibadah sholat. Namun jika dikaji dari dimensi syariat, tata cara berwudhu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ternyata memiliki rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Penelitian terdahulu telah membuktikan berwudhu yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ternyata dapat memberikan manfaat terhadap fisik maupun psikis manusia. Wudhu sendiri mengandung dua aspek kebersihan, yakni kebersihan lahir dan kebersihan batin. Kebersihan lahir berupa pensucian bagian tubuh manusia, dan kebersihan batin yang ditimbulkan oleh pengaruh wudhu kepada manusia berupa pembersihan dari kesalahan dan dosa yang telah dilakukan anggota-anggota tubuh. Manfaat cara wudhu terhadap kesehatan adalah membersihkan berbagai kotoran, virus, dan bakteri yang berada di telinga, hidung, mulut, dan gigi, serta dapat mempermudah regenerasi selaput lendir sehingga dapat mencegah berbagai penyakit masuk melalui telinga, hidung, dan mulut, baik penyakit maupun penyakit ringan, penyakit yang serius. Selain itu, kebanyakan titik refleksi berada pada anggota wudhu, sehingga kita menjalankan wudhu tidak hanya sebatas ritual saja yang dilakukan sebelum sholat, karena banyak manfaat di balik ritual tersebut jika kita melakukan wudhu dengan cara baik dan benar. Wudhu merupakan bentuk persiapan untuk melaksanakan ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Bahkan bila dilakukan dengan benar, Allah menjanjikan surga sebagai balasannya. Wudhu adalah sarana bagi seorang hamba untuk menjaga kesucian diri, fisik maupun psikis. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran yang setimpal. Wudhu merupakan bentuk persiapan kita untuk melaksanakan ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Wudhu adalah sarana bagi kita untuk menjaga kebersihan, menjaga diri kita, maupun fisik kita, maupun pikiran kita, untuk berpikir lebih positif dan lebih jernih. Allah berfirman pada surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Tata cara wudhu. Yang pertama itu kita berniat dalam hati. Yang kedua tasmiyah, membaca bismillah. Ketiga mencuci dua telapak tangan sebanyak 3 kali. Keempat, berkumur-kumur dan istisyak sambil istighfar sebanyak 3 kali. Lalu membasuh wajah sambil menyela-nyela jenggot apabila ada. Dan batasan muka dalam wudhu adalah dari atas, dimulai dari tempat tumbuhnya ujung rambut sampai dengan belakang telinga. Seperti ini, teman-teman. Lalu yang ketujuh, mencuci tangan kanan sebanyak 3 kali dan mencuci tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali, seperti ini. Lalu mengusap kepala atau membasahi rambut dengan tangan itu sebanyak 3 kali. Boleh menurut Imam Syafi'i hanya sedikit saja seperti ini, tapi kalau menurut Imam Hambali dia harus banyak sampai belakang gitu. Lalu mengusap bagian tengah telinga menggunakan jari telunjuk dan bagian luar telinga menggunakan ibu jari, seperti ini.
sebanyak 3 kali teman-teman. Lalu mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan kaki kiri dengan jumlah yang sama. Lalu kita masuk ke syarat sahnya wudhu. Syarat-syarat sahnya wudhu ada beberapa sebagai berikut. Pertama, dia itu Islam. Tidak sah wudhunya seorang non-muslim kecuali jika dia telah masuk Islam. Kedua, mu'ayyiz, yakni yang sudah bisa membedakan namanya baik dan buruk suatu perbuatan. Ketiga, tidak dalam keadaan berhadas besar. Keempat, berwudhu dengan menggunakan air yang suci dan mencucikan. Kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air wudhu sampai pada anggota, misalnya getah, cat maupun. 6. Mengetahui yang wajib dan yang sunnah dari rangkaian suatu wudhu itu sendiri, teman-teman. Lalu sunnah wudhu ada meliputi beberapa. Pertama, jika mengenakan cincin yang disunahkan oleh Rasulullah untuk menggerakkan cincin itu dan dengan membasuh tangan sampai tangan air itu masuk ke dalam. Ada hadis mengatakan Abu Rafi radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW menggerakkan gerakan cincinnya saat wudhu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, menggunakan sudut mata. Abu Awaniyah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW menggosokkan atau membersihkan kedua sudut matanya saat wudhu, lalu menggosok-gosokkan anggota wudhu. Abdullah bin Zaid mengatakan bahwa Nabi SAW berwudhu dengan menggosokkan setiap bagian wudhunya. Seperti ini, teman-teman. Lalu membersihkan basuhan hingga bagian yang melebihi batas wajib. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, wajah kalian akan bercahaya di hari kiamat kelak oleh kesempurnaan wudhu. Maka barang siapa yang diantara kalian mampu hendak melebihkan hurrah dan tahjilnya, maka akan dipermudahkan. Lalu yang kelima, membasuh tumit hingga basah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu hari Nabi SAW melihat seorang laki-laki wudhu tanpa membasuh tumitnya, lalu berkata, siksa nerakalah bagi orang-orang yang tidak membasuh tumitnya. Lalu tidak berkata selama wudhu jika tidak terlalu penting. Lalu berdoa setelah wudhu. Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, apabila ada salah satu di antara kalian berwudhu lalu menyempurnakan wudhu dan membaca asyhadu alla ilaha illa wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka bagimu akan dibagikan pintu surga yang 8 tempat ia masuknya semuanya dia. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, setelah syahadatain itu ada tambahan kalimat Allahumma ja'ini min tawabin waj'alni min al mutahamin, yang artinya ya Allah jadikan di bagian dari orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suci. Sunnah wudhu menurut Imam Hanafi yaitu membasuh kedua tangan hingga ke pergelangan tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke wadah air bagi yang baru bangun tidur. Lalu membaca tasmiyah kepada Allah saat akan memulainya. Bersiwak lalu berkumur-kumur, membasuh hidung sambil menghirup air dengan hidung. Lalu dilakukan 3 kali, mengusap seluruh kepala dan kedua telinga dengan 1 usapan air, lalu takhil jenggot dan ruas-ruas jari dilakukan sebanyak 3 kali. Dapat saya sampaikan, apabila ada salah kata maupun salah perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.